Selamat berjumpa. Banyak pertanyaan tentang bagaimana kita bisa berbisnis online tanpa memiliki produk atau tidak memproduksi. Kemudian apakah bisa dikembangkan dengan atau di scale up usahanya? Jawabnya bisa. Yang pertama adalah untuk bisa menjual produk online, Anda bisa survei dulu tentang kebutuhan produk atau produk apa yang sedang tren, sedang viral, sedang banyak dicari oleh orang. Anda bisa bikin survei melalui Google Trend atau keyword generator. Jadi Anda bisa survei di situ kata-kata kunci tentang produk yang sedang tren. Jadi misalnya sekarang ini masyarakat lagi butuh apa, solusi apa, nah itu Anda bisa temukan, Anda gabungkan dengan kira-kira produk apa yang bisa untuk mengatasi atau memberikan solusinya. Nah itu Anda bisa bikin survei dari tentang produk yang tren atau mungkin kata-kata kunci yang sedang dicari orang, sehingga Anda bisa menghubungkan dengan produknya. Nah, setelah ketemu produknya, kira-kira gambaran apa tentang produk yang akan Anda jual atau Anda kembangkan di bisnis Anda bisa survei lagi di marketplace, karena di sana banyak orang menjual, sehingga yang pertama Anda bisa untuk membandingkan ya, atau untuk perbandingan bahwa memang produk yang Anda mungkin Anda simpulkan bahwa itu orang butuh produk ini, itu produk A misalnya, itu banyak dicari orang, ya Anda bisa survei ke marketplace di Tokopedia atau di Shopee atau marketplace yang lain. Apakah di situ juga banyak orang menjual, memajang produk-produk yang sejenis. Kemudian Anda bisa cek di setiap lapak itu berapa volume penjualannya. Kan di setiap marketplace pasti ada disebutkan di situ sudah terjual sekian, kemudian Anda bisa lihat reviewnya, banyak orang butuh atau enggak. Nah, setelah itu Anda bisa mendapat satu kesimpulan tentang sebuah produk yang akan Anda jual. Nah, setelah Anda yakin dengan produk tersebut berdasarkan surveinya, berdasarkan tren, berdasarkan permintaan atau berdasarkan kebutuhan akan produk tersebut, nah Anda baru mencari di mana produsen produk tersebut. Jadi misalnya katakanlah untuk fashion misalnya, kalau fashion itu kan sifatnya kan cepat tren, tapi cepat juga habis karena cepat berganti model dan sebagainya. Nah itu pertimbangan-pertimbangan seperti itu juga harus Anda pahami. Nah untuk mencari produsennya, Anda bisa survei, bisa searching di Google maupun di marketplace. Nah, Anda bisa cari alamatnya, bisa cari kontaknya. Jadi jangan terlalu memaksakan diri untuk dapat orang pertama atau langsung produsen, karena tidak setiap produk itu bisa Anda dapatkan dari tangan pertama kalau Anda menjual ya. Jadi karena apa? Karena ya setiap produsen itu membuat kebijakan masing-masing. Kenapa demikian ya? Karena kan ada mereka dari reseller, dari ada agen, ada distributor, ada
macam-macam levelnya kan. Nah, level ini kan berkaitan dengan berapa pembelian dari masing-masing ini. Jadi kan setiap produsen dia bikin aturan kalau mau jadi reseller ya harus beli segini dan dia akan dapat harga berapa. Kemudian kalau pengen murah lagi ya jadi agen, tapi pasti pembeliannya lebih banyak. Nah, itu Anda sesuaikan dengan kemampuan Anda. Jadi kalau ya syukur-syukur kalau Anda bisa mendapatkan langsung tangan pertama si produsennya, tapi kalau tidak ya yang penting cost dari semua itu bisa masuk dan Anda bisa dapat margin. Jadi mulai dihitung dari kulaan atau harga belinya, harga pokok pembelian itu, kemudian mulai dari kemudian ongkos kirim, ongkos yang lain-lain itu kalau sudah tertutup dan Anda masih bisa dapat margin ya itu masih bisa dijalankan. Nah, kemudian selain produk dan produsen itu ada sistem ya. Kalau sistem yang umum itu kan sekarang ini reseller kan, kita menjualkan barang dari orang atau tapi kalau reseller ini kan sistemnya kita beli atau istilahnya kan kulaan. Kita punya ada modal untuk membeli, untuk stok sehingga kita bisa tawarkan dan kita jual. Nah, ada juga yang dropshipper itu Anda tanpa membeli atau tanpa punya stok, tapi Anda harus kontak si produsennya supaya bisa menjadi dropshipper dari barang produk-produk mereka. Jadi supaya nanti ketika Anda dapat orderan itu nanti kan yang akan ngirim itu si produsennya. Nah, nanti dikirim sesuai alamat pengiriman yang Anda berikan. Kalau untuk pembayarannya memang Anda langsung yang menerima kemudian Anda bayarkan. Nah, ini yang perlu dikontrol adalah tentang stok. Kalau Anda dropshipper, Anda pastikan selalu mengontrol stok produk yang ada di produsen atau tempat kulaan Anda atau perusahaan yang Anda menjadi dropshipper. Kenapa? Karena nanti resikonya kalau misalnya Anda sudah menerima order dan ternyata stoknya habis. Nah, itu akan jadi masalah. Ya kalau uang sih bisa dikembalikan, tapi tetap saja Anda akan dicap sebagai penipu karena tidak ada barangnya. Nah, seperti itu. Ya juga dengan kalau kita menjadi reseller, pastikan stoknya terkontrol. Nah, setelah Anda dapat produk, dapat produsennya, Anda bisa mulai menjual dan memajang produk-produk tersebut di marketplace dan Anda bisa membuat akun-akun di media sosial untuk membranding usaha Anda. Nah, ini tentang ini kan sudah saya bahas di video-video yang lalu. Anda bisa bagaimana membranding, bagaimana mengoptimasi media sosial, bagaimana mengoptimasi lapak di marketplace. Nah, semacam itu. Kemudian selain sistem reseller dan dropshipper, ada juga model yang sekarang sih mulai sudah tidak begitu tidak begitu kenceng ya, sebetulnya MLM ya kan, multi level marketing. Multi level marketing itu sebetulnya bagus kalau Anda bisa mendapatkan MLM murni yang benar, karena banyak pelajaran di situ dan sistemnya juga sangat menguntungkan. Hanya memang sama-sama sih semua bisnis juga harus kerja keras. Cuma masalahnya sekarang ini kan MLM image-nya sudah banyak buruk karena banyak MLM abal-abal, banyak yang MLM yang
tidak jelas sehingga banyak orang tidak percaya. Ini akan membutuhkan usaha yang khusus. Kalau Anda mau ambil MLM, ya pastikan bahwa produknya itu benar-benar produk yang berkualitas dan memang tidak ada di pasaran. Kemudian jangan pilih MLM yang membayar ketika Anda merekrut member. Kalau Anda mendapatkan member itu dibayar, itu berarti bukan MLM murni dan itu tidak fair. Jadi pastikan bahwa Anda untuk MLM itu yang akan memberikan reward, memberikan bonus, memberikan uang ketika terjadi prestasi, ya prestasinya apa? Terjadi penjualan. Nah, kalau nanti ada bonus-bonus lain tentang leadership, ya itu kan karena Anda bisa merekrut orang dan orang itu menjual, bukan hanya karena merekrut orang Anda dibayar. Nah itu kalau dari sisi MLM itu bukan MLM murni. Nah, kemudian Anda bisa juga dengan sistem affiliate, Anda bisa menjadi afiliator. Nah ini banyak terutama untuk produk-produk digital atau produk-produk jasa atau produk sebetulnya produk-produk fisik juga banyak. Untuk menjadi affiliate Anda mendaftar dan Anda sebetulnya itu kebanyakan sih tanpa modal. Anda cukup mendaftar kemudian mendapat link seperti untuk afiliator sudah saya jelaskan di video yang lalu. Nah untuk itu ya, untuk pengembangan Anda perlu juga mempelajari bagaimana membranding diri Anda, bagaimana membranding produk Anda, kemudian menekuni atau belajar lebih mengenal tentang produk dan manfaatnya, value-nya dibutuhkan untuk siapa. Kemudian seperti video-video saya yang lalu itu Anda harus tahu ini untuk siapa, value-nya apa, sehingga Anda bisa masuk ke komunitas atau masuk ke orang-orang itu untuk memberikan banyak informasi, edukasi, dan lain sebagainya, sehingga Anda akan dikenal sebagai expert dan ketika Anda menjual produk itu orang akan percaya dan membelinya. Nah, bagaimana men-scale up usaha Anda? Ya, Anda bisa mulai mencoba untuk satu produk dulu, belajar ya dari mungkin satu produk gagal, nanti produk yang lain sampai Anda menemukan produk yang pas, yang bisa dijual, memberikan keuntungan yang bagus dan itu repeat ordernya bagus. Nah, sembari mengembangkan produk, menjual itu Anda bisa belajar branding, belajar bagaimana promosi, bagaimana beriklan, bagaimana mengoptimasi media sosial maupun marketplace, ya seperti dalam video-video saya yang lalu, sehingga Anda belajar tentang digital marketing. Nah, ketika Anda sudah besar produknya yang Anda jual itu sudah omsetnya gede dan Anda sudah mulai banyak belajar, mulai mengenal dan menguasai secara langsung tentang digital marketing dan mempraktekannya, Anda bisa mengembangkannya dengan menambah produk yang lain, menambah produk yang lain untuk dikembangkan dengan cara yang sama, atau Anda bisa bekerja sama dengan produsen-produsen, ya karena kan Anda sudah punya portfolio, punya bukti, punya historinya ya, omset Anda, ada transaksinya, itu kan kalau online pasti tercatat dan Anda punya banyak daftar pelanggan, sehingga Anda punya potensi atau punya kemampuan untuk meningkatkan usaha Anda dengan menjadi semacam agensi ya. Anda bisa tawarkan ke produsen-produsen, ini saya punya pengalaman begini, punya market ini, kemudian punya metode sistem seperti ini. Nah, kita bisa bekerja sama. Jadi mungkin dulu Anda hanya
sebagai datang itu hanya sebagai untuk jadi reseller. Nah sekarang menjadi marketer, jadi pemasarannya. Jadi bisa jadi itu nanti partneran, jadi Anda bagian yang marketingnya. Nah ini banyak yang dijalankan oleh para master-master di bidang digital marketing. Mereka sebetulnya tidak punya produk, tapi memasarkan produk-produk orang lain. Nah banyak sekali nanti keuntungannya, ya bukan hanya diskon, mungkin ada macam-macam. Nah itu tergantung perjanjian ya di depan, dan tergantung juga performa Anda. Nah demikian, jadi ketika Anda tidak punya produk, ya belajarlah untuk menjual, kemudian belajar tentang bagaimana memasarkan sehingga produk itu laku dijual dan Anda bisa punya banyak pelanggan. Pelanggan di sini bukan hanya yang beli tapi tercatat, ada daftarnya, ada database-nya. Kemudian Anda belajar bagaimana marketing, bagaimana memasarkan, bagaimana mengelola orang, merekrut reseller dan sebagainya, sehingga Anda bisa mengembangkan menjadi agensi, sehingga Anda bisa menjadi semacam distributor ya, atau distributor yang besar ya. Kalau di offline misalnya kan seperti Unilever, Mayora, kemudian Wings dan sebagainya, itu kan rata-rata memang tidak memproduksi sebuah produk, tapi mereka adalah jaringan atau networking pemasaran yang offline. Nah Anda bisa berkembang menjadi semacam itu, tapi yang online dengan digital marketing. Demikian, sampai jumpa di video-video berikutnya.